Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis Liverpool versus Leverkusen. 4-0, skor yang dihadiahkan Arne Slot kepada Xabi Alonso ketika bertandang ke Anfield. Buntu pada babak pertama, Liverpool langsung tampil dominan di babak kedua. Possession cukup berimbang, namun dari segi peluang, anak asuh Arne Slot unggul jauh, mencatatkan 4,12 XG dari 22 shots, sedangkan Leverkusen hanya 0,8 dari 12 shots. Ini menunjukkan bahwa Arne Slot lebih cepat mengidentifikasi kelemahan dan langsung beradaptasi pada babak kedua, serta menunjukkan sindrom tahun kedua bagi Xabi Alonso yang tidak mampu ia handle. Gol demi gol bersarang di gawang Hradecky. Luis Diaz jadi pahlawan setelah memborong 3 gol pada laga ini. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Di atas kertas, Arne Slot menggunakan formasi 4-3-3 dengan 3 gelandang yang diisi Gravenberch, McAllister, serta Curtis Jones. Perjudian taktik ia lakukan di lini depan dengan memainkan Luis Diaz sebagai false nine yang diapit Mo Salah serta Cody Gakpo. Sementara Leverkusen di atas kertas menggunakan formasi 3-5-2. Victor Boniface serta Florian Wirtz berada pada lini depan, ditopang oleh 3 gelandang yaitu Garcia, Granit Xhaka, serta Palacios. Grimaldo serta Frimpong menjadi wingback yang melindungi 3 center back, Hincapie, Tah, serta Tapsoba. Pada babak pertama, Leverkusen unggul penguasaan bola hampir 60%. Ide taktik Xabi Alonso adalah melakukan overload di tengah dengan menginstruksikan Grimaldo yang berposisi wingback kiri untuk roaming hingga ke area tengah. Dengan begini, selalu ada opsi yang bebas di lini tengah Leverkusen. Apalagi Grimaldo bergerak sangat roaming, bahkan seperti gelandang serang. Dan bisa kita lihat, Boniface melebar. Ketika rekannya di marking, Grimaldo bisa bebas di ruang antar lini. Liverpool pun beberapa kali mencoba melakukan press tinggi dengan struktur 4-2-4, di mana Curtis Jones didorong lebih ke depan. Namun bisa kita lihat, semakin mereka mencoba press dengan banyak pemain, Leverkusen bisa lepas. Di sini dengan Xhaka yang bergerak lebih naik dan melakukan kombinasi dengan Wirtz serta Frimpong. Sebetulnya pertahanan Liverpool sudah terbuka, namun Boniface diganggu oleh Trent Alexander-Arnold sehingga ia tidak mampu melakukan penyelesaian dengan sempurna. Yap, meski dominan pada aspek possession, sejatinya Bayer Leverkusen kesulitan untuk kreasikan peluang. Dari statistik babak pertama ini terlihat, Liverpool justru mencatatkan 9 shots dengan XG yang lebih tinggi dari tamunya. Pertahanan yang digalang Van Dijk serta Konate di pos center back terlalu tangguh untuk Boniface dan Wirtz. Peluang paling berbahaya di babak pertama diciptakan lewat serangan balik, namun Frimpong kedapatan handball dalam proses terciptanya gol yang kemudian dianulir ini. Sementara Liverpool mengandalkan permainan direct dan situasi transisi melalui serangan balik cepat, terutama ke arah Salah di sayap kanan. Serangan direct mereka juga sangat efektif mengekspos celah yang terbuka secara cepat. Babak pertama berakhir dengan skor 0-0 dan babak kedua Liverpool nampak lebih berani memegang bola. Dari possession yang dihitung dari awal babak kedua sampai terjadinya gol pertama di menit 60-an, terlihat McAllister dan kawan-kawan unggul penguasaan bola hingga 64%. Counter pressing dengan intensitas tinggi yang jadi identitas Liverpool pun tetap terjaga. Saat bola hilang, pemain terdekat langsung melakukan press balik atau counter pressing untuk merebut bola sehingga penguasaan diambil kembali. Leverkusen tidak bisa berkutik di awal babak kedua ini menghadapi intensitas Liverpool yang tetap tinggi. Terlihat juga anak asuh Arne Slot lebih banyak build up dengan shape 1 gelandang nomor 6 saja. Ini artinya Curtis Jones serta McAllister lebih didorong ke depan. Dan taktik ini membuahkan hasil.
Gol pertama tidak lepas dari kecerdikan positioning Curtis Jones yang awalnya bergerak dari depan lalu turun ke belakang tanpa terdeteksi. Kemudian ia melakukan umpan diagonal yang membelah pertahanan Leverkusen menuju Luis Diaz. Kecepatan pemain bernomor punggung 7 ini tidak dapat ditandingi Tapsoba dan Luis Diaz melakukan chip indah ke atas kepala Hradecky. Kredit untuk Curtis Jones sebagai pembuka keran gol Liverpool kali ini. Ia juga pemain yang punya work rate tinggi ketika tanpa bola. Jones banyak berperan menggagalkan serangan Leverkusen. Dan dengan work rate-nya yang tinggi, ia tiba-tiba bisa berada di depan untuk membantu serangan. Tidak lama berselang, dengan intensitas yang masih terjaga, kembali Liverpool gandakan keunggulan. Kali ini lewat serangan balik cepat saat pertahanan Leverkusen melakukan transisi ke bertahan. Terjadi kombinasi antara Diaz yang berperan sebagai false nine dengan Salah di sayap. Lewat kemampuan playmaking-nya, Mo Salah mengirimkan crossing ke tiang jauh yang ditanduk oleh Cody Gakpo. Di bawah asuhan Arne Slot ini, Mo Salah memang menunjukkan sisi kreativitasnya dengan banyak kreasikan peluang atau playmaking. Pasca unggul 2 gol, Arne Slot kembali melakukan pergantian taktik dengan menarik Curtis Jones keluar digantikan Szoboszlai. Terlihat juga dalam melakukan build up, Arne Slot tidak menggunakan single pivot, namun menggunakan double pivot. Hal ini bertujuan untuk bermain lebih aman dengan 2 gelandang bertahan di tengah. Selain itu, terlihat juga intensitas yang ingin tetap dijaga oleh Slot dengan memasukkan Bradley, Nunes, serta Robertson. Dan permainan tempo tinggi yang terjaga ini berujung manis ketika Leverkusen tidak mampu mengimbangi di fase transisi. Diawali kombinasi pemain yang baru masuk, Robertson serta Nunes, Liverpool menyerang ketika pertahanan yang digalang Jonathan Tah belum terbentuk melalui kaki McAllister. Pemain asal Argentina ini melanjutkan serangan dan memindah dari kiri ke kanan, tempat Mo Salah berada. Kembali kita lihat bagaimana kemampuan playmaking pemain bernomor punggung 11 ini dengan mengirim crossing ke tiang jauh. Terlihat juga 5 pemain Liverpool sudah berada di kotak penalti untuk mengekspos pertahanan yang disorganisasi. Terjadi duel yang dimenangkan Luis Diaz dan skor berubah menjadi 3-0. Pasca laga, Arne Slot juga menyinggung soal intensitas ini. Ia memuji penampilan tim yang intensitasnya tidak mengendor meski kesulitan pada babak pertama. Pergantiannya juga jitu untuk mempertahankan tempo tinggi ini. Lihat saja bagaimana anak asuh Xabi Alonso malah struggle ketika harus berduel dengan intensitas tinggi. Kesalahan-kesalahan kerap terjadi yang membuat serangan balik mereka gagal. Dan puncaknya, kembali gawang Hradecky harus bobol oleh Luis Diaz. Liverpool masih terlalu kokoh di belakang untuk ditembus, ditambah mereka punya serangan balik yang mematikan. Sesaat setelah Robertson merebut, bola dialirkan McAllister ke Nunes. Lihat saja, 5 pemain Liverpool langsung bergerak positif ke depan. Nunes memilih untuk melakukan solo run dan menendang sendiri. Karena pergerakan positif tadi, support dengan banyak pemain berujung sukses. Bola tendangan Nunes memantul ke Diaz yang dengan mudah ceploskan bola ke gawang. Pil pahit harus ditelan Xabi Alonso ketika ia kembali ke Anfield, stadion yang pernah mengeluh-elukan namanya. Ini adalah kekalahan ketiganya dalam 69 laga, menunjukkan sindrom tahun kedua yang sulit dihandle-nya. Sementara Arne Slot menjadi pelatih yang sukses membawa Liverpool menuju puncak UCL lewat kemenangan keempatnya. Di IPL pun, The Reds berhasil menduduki puncak klasemen sementara, sebuah modal berharga sebelum jeda internasional serta bulan padat Desember. Intensitas yang jadi warisan Jurgen Klopp mampu ia jalankan dengan sentuhan yang lebih modern, dan tentu polesannya membuat beberapa pemain tampil optimal. Pelatih yang bagus adalah pelatih yang mampu membuat pemainnya bersinar. Sebut saja yang terlihat Curtis Jones dan Gravenberch.